No live. Lah aku neng anu Apa? Iva. Itu loh. Itu loh itu. Add sampai dulu. Add. Oh. Wih, halo Niko, sudah join ya? Bentar, ini kok gimana tuh yang manusia nih? Oh, ini harus itu dulu. Dipin, belum dipin. Bentar. Topiknya belum dibikin ya? Nggak bikin. Halo adik Rio. Udah nih, udah gua pin ya. Udah muncul belum pinnya? Masuk. Wah. Hah? Loh kok ada banyak nih wajahnya? Halo adik Rio, selamat siang. Nah ini lagi tes-tes coba-coba gitu ya guys. Filter-filternya jahat-jahat semua ya. Apa? Kok nggak ada suaranya, Pak? Oke, masuk ya. Ada, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Niko, gimana kabarnya ini? Baik, baik, Pak. Baik ya. Tambah apa nih tambah? Tambah handsome aja ini ya kamu ya. Bagaimana, Ini Pak, mengajar di Loyola selama masa pandemi ini, Pak? wah itu tantangan bro. Jadi Tantangan masih kan ya, Pak? tantangan ada sukanya ada enggaknya. Enggaknya itu karena terpisah jarak itu loh kan. Kalau kita offline Wah, dulu kan bisa ngegame bareng terus dinamika bareng. Kalau kalau online itu ya tantangannya susahnya ada di situ ya. Kita benar. nggak bisa bersentuhan langsung itu loh kan. Dulu kita sering main-main bersama di kelas gitu ya. Iya, benar. Nggak bisa bersentuhan, nggak bisa berdinamika. Halo Jason, ini saya tak sapa-sapa dulu teman-teman yang udah join ini Iya. ya. Ada Roro juga, ada Marcel, ada Pak Adi Priyo, ada Nanda. Selamat siang. Ih, glitternya makin tampan. Aku nggak pakai glitter kok ini, Pak. Halo, halo. Ada Kathy, ada Dito. Wah iya ini ada Kathy sama Dito. Halo Kathy sama Dito, ada Rangga juga. Wah kawan-kawan ini aku mau ngajak live sama Rangga nih ya. Kayaknya lagi bikin project film gitu ya, Rangga. Semoga lancar dan sukses ya.
Amin. Siap. Ini aku coba undang. Oh ini, Iva sudah. Iva belum datang nih, Pak. Kok nggak bisa tak accept ya? Ivanya, Oh ini ya, loh, sini loh. Iva sama Vincent ya. Vincent. Ini dong, lihat oh, lihat oh, sini. Nggak kelihatan kamu sini dong. Ini loh, kan harus di accept toh. Nggak mau diklik. Ya udah diundang aja nanti ya. Halo. Hai Iva. Selamat Halo siang Pak. Kak Jati dan Niko. Halo Siang. Iva. Apa kabar Kak Jati? Kak Jati Jeri. Loh, gimana ini briefingnya? Kurang briefing nih. Wah, Aku kurang jadi briefing ketemu ini. ini. Oke, nggak apa-apa kakak. Enggak apa. Tadi aku manggilnya juga Pak nih, salah nih. Harusnya manggilnya Waduh, Kak. salah nih. Wah, gimana Iya, ini? biar Keceplosan. kayak kayak enom gitu ya guys ya. Biar melayang dikit lah Kak. Iva di mana ini? Di rumah, Kak. Di Oh di Kanada. rumah. Oh Iya, di di Kanada. Oke. kos. Sebutannya gimana tuh itu? Di kos atau di Di homestay berarti apartemen atau Kak. di mana? Oh homestay. Homestay. Kalau kalau Niko? Di rumah Pak, masih di Semarang. Belum berangkat Pak dari tahun lalu. Oh belum berangkat. Iya. Rencananya apa tuh bentuknya? Mau rumah atau apa? Oh, rencana di sananya nanti pakai dorm Pak. Oh ada Iya, asramanya gitu-gitu ya. ada asrama dalam sekolahnya. Oke. Wah, ini ada kurang. teman-teman dari kuliah saya nih, teman-teman kuliah saya. Halo, halo. Halo Budi semua. Iya sama ya ini pakai pakai akun kalian ya. Selamat siang teman-temannya Niko Iya. dan Iva. Jadi ini Niko sama Iva dan ada satu teman lagi kita akan nge-live bareng tentang bagaimana studi di luar negeri gitu ya. Oke, sambil menunggu Tirta, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join pada siang hari ini. Jadi hari ini teman-teman kita akan menyimak bersama acara KEKL Live Sharing. Ya, hari ini akan dihadiri oleh Vincent Tirta Sutanto, atau kita sebut dengan Vincent. Kemudian ada Maria Valentina Putri Listia Gunadi, atau bisa kita sebut nama panggilannya sebagai Iva, dan Jonathan Niko Tandu Sudianto atau Niko. Aduh, belibet ini belum makan siang ya. Oke. Gimana nih kabarnya Iva dan Niko? Saya ulangi lagi ya, tadi baru sedikit yang join. Iva dan Niko, kabarnya bagaimana? Iva dulu. Baik, Kak. Sekarang udah Baik. malam di sini. Oh, sudah malam jam berapa, Iva? Sekarang jam 11 malam, Kak. Tapi masih tanggal 30. Masih tanggal 30. Oh. Oke, di sini sudah tanggal 31.
Kalau Niko di sana, di Semarang ya Saya nih di Niko ya? Semarang, Kak, Masian, Kak. Oke, Kak Niko masih di Semarang. Nah, ini Kak Iva ini kuliahnya di mana ini ya? Boleh menjelaskan sedikit tentang profil perkuliahannya Kak Iva. Iya, saat ini saya lagi kuliah di Douglas College di Vancouver, Kanada. Terus untuk jurusan saya sendiri, saya ambilnya Hospitality Management Diploma. Jadi 2 tahun dulu nanti dapatnya gelarnya diploma. Oke, di bidang Commerce and Business Administration Iya. ya. Oke, wah ini Hai, sudah join Vincent. Vincent. Halo, halo. Oke, ini memotong sebentar ya Kak Iva. Ini berarti Iya, Kak. Iva, terus ada Vincent dan Niko. Ini satu angkatan ya dulu di Loyola. Benar, Kak. Betul, Kak. Oke, baik. Kita lanjutkan nih ya. Sepengetahuan saya, Iva dan Niko ini dulu dari program studi IPS ya di Loyola. Benar, Betul, Kak. Kak. Oke, lalu Vincent ini dari IPA. Oke, sekarang kalau tadi Kak Iva sudah menjelaskan sedikit tentang program studi di perguruan tinggi. Nah, kalau Kak Niko ini berkuliah di mana, lalu di fakultas mana, dan program studinya apa? Silakan, Kak Niko. Baik, saya berkuliah di The Chinese University of Hong Kong. Itu lokasinya di Shenzhen. Sebenarnya nih uh, uh, cabang utamanya di kota Hong Kong, cuman ada cabang lagi di kota Shenzhen. Saya ambil jurusan Global Business Management itu dari fakultas kalau di sana nyebutnya School of Management and Economics. Gitu, Pak. Oke, berarti kurang lebih gambaran besarnya tentang manajemen bisnis begitu ya, Benar, Niko? benar, Pak. Oke, kalau di IVA tadi sama-sama manajemennya tetapi di bagian hospitality. Berarti ke rumah sakitan gitu? Hospitality itu kebetulan perhotelan gitu, Kak. Lebih ke pariwisata gitu. Oh, wah, ini guru bahasa Indonesia memang. Oke, tentang perhotelan ya. Terima kasih. Ini Ya, informasi yang menarik buat teman-teman yang mau sekolah di luar negeri supaya lebih luas pengetahuannya. Oke, di sini juga telah hadir Vincent. Halo Vincent. Halo, Kak. Oke, Sudah masuk suaranya. terdengar ya, Pak? Suaranya, Kak. Vincent. Apa? Suaranya terdengar kan, Kak? Kedengaran, aman. Vincent ada di mana sekarang Vincent? Lokasinya? Eh, kalau saya sekolah di itu, Kak, di Shoreline Community College itu base-nya di Seattle, di Amerika Serikat. Iya, bukan di Seattle, tepatnya di Shoreline. Shoreline itu seperti mungkin kalau di Semarang mungkin salah tiganya Semarang, Pak. Salah tiganya Semarang. Oke. Berarti agak dingin ya lokasinya. Dingin atau Iya, lebih panas dingin, tuh? Kak. Lebih dingin Dingin, ya. Kak. Oh dingin, baik Tirta. Lalu di fakultas apa dan program studinya apa? Kalau saya sendiri ambil Electrical Engineering di Shoreline. Electrical Engineering. Jadi bagian, kalau boleh dijelaskan kepada teman-teman, eh, materi perkuliahan atau profil lulusannya nanti seperti apa? Kalau Electrical Engineering itu sebenarnya hampir mirip dengan Computer Engineering, hampir mirip dengan Computer Science juga. Cuma bedanya kalau Computer Science itu benar-benar software aja. Kalau Electrical Engineering itu belajar tentang software sama hardware juga. Oke, jadi mungkin praktikum-praktikum di Loyola sedikit membantu ya dulu ya, Vincent ya. Iya, lumayan membantu lah. Lumayan membantu. Baik, terima kasih sudah hadir semua. Di sini saya sapa lagi, sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir. Di sini ada Kak Peter John, kemudian ada Kak Arte Belano,
Mungkin teman-temanmu semua ya ini dari akunmu masing-masing. Lalu ada Inosensia Devi, ada Benedictus Prasetya, ada Kak Alexander Redeka, Alexander Eka, ada Kak Andreas Eka. Terima kasih sudah join pada siang hari ini. Hari ini kita menyimak bersama informasi-informasi tentang studi overseas di luar negeri. Begitu. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Vincent, Iva, dan Nico. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut, kurang lebih selama 1 jam atau 40 menit ke depan. Ya. Nah, di sini Iva, kemudian Nico, dan Tirta. Saat ini berarti boleh dikatakan teman-teman ini baru awal-awal semester ya, awal-awal kuliah gitu. Awal-awal kuliah. Baru awal banget ke luar negeri atau mungkin Nico sebentar lagi mau ke luar negeri untuk menjalani perkuliahan. Kira-kira hal apa saja sih sebelum berangkat ke sana? Ini secara akademik. Secara akademik, hal apa saja yang paling penting harus disiapkan buat teman-teman yang mau studi ke luar negeri? Mungkin dari Iva dulu ya. Silakan Iva. Untuk akademik, pendaftaran universitasnya sendiri sih yang pasti butuh nilai rapot. Terus selain itu juga IELTS. IELTS tuh kalau di Kanada sendiri sih kebetulan nggak terlalu tinggi, cuman kayak 6 atau 6,5. 6 kayaknya, Kak. Terus kalau apa lagi ya, Kak, ya? Paling udah sih kalau saya sendiri sih siapnya itu aja sih, rapot sama IELTS aja sih yang paling perlu dipersiapkan gitu. Oke, kemudian berkas-berkas rapot tentu sudah disesuaikan ya dengan kebutuhan Iya, kampusnya. ya. Kalau menurut Niko sendiri, Kak Niko, apa yang harus dipersiapkan secara akademik nih? Kalau yang perlu dipersiapkan itu rapot sama IELTS juga, Kak. Jadi kalau IELTS di China, di kota Shenzhen, itu membutuhkan nilai 6,5 sampai 6 sampai 6,5. Terus untuk visa memang belum perlu, Pak, karena kita juga belum tahu kapan berangkatnya, jadi visa belum diperlukan. Oke, berarti masih menunggu informasi keberangkatan baru mengurus visa ya. Benar, Kak. Oke, terima kasih Kak Niko. Lalu Kak Vincent, hal apa saja yang pertama kali harus disiapin? Kalau buat ke Amerika sendiri, kalau buat sekolah aku sendiri, seperti yang teman-teman tadi bilang, perlu IELTS, nilai raport, sama mungkin kalau udah bisa berangkat, mungkin kita perlu visa. Tapi di sisi lain, kalau menurut aku, berkas-berkas itu penting. Tapi yang lebih penting itu kesiapan dari diri kita sendiri, Pak. Kayak mental kita buat berangkat studi di sana jauh lebih penting daripada berkas-berkas. Berkas-berkas masih bisa disiapin setelah itu, tapi yang paling penting menurut aku mental kita buat berangkat. Gitu aja, Kak. Oke, menurut Kak Vincent berarti berkas ini masih bisa diupayakan teman-teman ya. Tapi kalau kesiapan mental ini lebih penting. Terima kasih Kak Vincent. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam, Pak Jati mau kembali sedikit. Di Indonesia itu ada banyak sekali perguruan-perguruan tinggi, swasta maupun negeri yang boleh dikatakan juga baik, ya, tarafnya baik. Tetapi Iva, Vincent, Nico ini memilih untuk studi di luar negeri. Ini pertimbangan atau motivasi awalnya seperti apa ini kalau boleh tahu? Dan teman-teman ini pasti juga pengen tahu. Ada begitu banyak tawaran di dalam negeri, kok teman-teman ini memilih di luar negeri. Kira-kira apa yang menjadi motivasi, lalu pertimbangannya seperti apa? Kita mulai dulu dari Nico ini ya. Sejarahnya dulu gimana kok pengen ke Shenzhen ya. Silakan Kak Nico. Baik, Pak. Jadi motivasi saya untuk ke The Chinese University of Hong Kong di
universitas saya ini adalah yang pertama karena saya ingin mencari pengalaman berkuliah di luar negeri, pengen cari koneksi sama orang-orang mainland China, supaya karena saya pengen kedepannya itu bisa belajar yang namanya impor sama ekspor. Jadi menurut saya koneksi dengan orang-orang China sendiri itu sangat penting. Gitu sih, Pak. Oke, jadi melihat prospek akhirnya Kak Niko ini ingin bergerak di bidang ekspor dan impor gitu ya. Jadi membutuhkan pengalaman yang lebih, yaitu dengan kuliah di luar negeri. Baik sekali. Ada satu pertanyaan menarik lagi. Ini kan kebetulan viewer kita hari ini adalah teman-teman dari Loyola, gitu ya. Untuk menuju seperti Kak Niko saat ini, ya, yang harus menyiapkan masa depan sedemikian detil, ya, sudah menyiapkan hasil akhirnya nanti mau seperti apa. Ini kan sebuah hal yang tidak mudah. Kira-kira untuk menuju ke sana, memilih perguruan tinggi, kemudian program studi, itu prosesnya seperti apa untuk Kak Niko sendiri? Kalau saya sendiri mungkin yang diperlukan itu tekun belajar sewaktu kita di SMA, terus ya aktif dalam organisasi dan juga banyak berdoa. Itu sih, Kak. Oke, tekun belajar, banyak organisasi, dan berdoa. Ini imbang berarti Niko ya. Saya dulu lihat Kak Niko ketika masih SMA itu juga sangat imbang antara bagaimana studi, kemudian berorganisasi, dan doanya juga rajin kayaknya. Oke, gimana kalau dengan Kak Iva sendiri ini, Kak Iva, ya, kenapa sejarahnya kamu mau masuk ke Douglas College, ya, dan mengambil Hospitality Management? Itu gimana itu sejarahnya? Dan apa yang harus adik-adikmu ini siapkan untuk menuju seperti kamu? Iya, kalau dari saya sendiri, sebenarnya pertama kali banget mau kuliah itu sebenarnya tujuannya nggak ke Kanada nih, Kak. Sebenarnya pertamanya mau ke Taiwan, tapi dengan jurusan yang sama. Motivasi awalnya kenapa memilih jurusan ini karena hospitality atau pariwisata sendiri itu kan sepertinya tidak ada matinya gitu, Kak. Bahkan sampai sekarang ini kayaknya hospitality menjadi salah satu kebutuhan juga untuk manusia. Sehingga maksudnya prospek untuk kedepannya tuh sepertinya akan tetap baik gitu. Tadinya sendiri sih mau ambilnya bisnis, tapi saya pikir-pikir bisnis itu sepertinya kok mainstream gitu. Jadi saya tetap pengen ambil yang prospeknya baik, tapi juga nggak terlalu mainstream. Jadi pertama saya ambil hospitality management. Terus kenapa kok akhirnya memilih universitas ini? Karena tiba-tiba karena pandemi ini Taiwan itu pertama nggak bisa berangkat, sehingga akhirnya memutuskan untuk pindah ke negara Kanada yang saat itu bisa berangkat. Memilih universitas ini juga karena universitas ini cukup bagus di sini, cukup terkenal juga, dan ya seberjalannya waktu juga cocok aja sama universitas ini. Terus yang perlu dipersiapkan sendiri itu ya kesiapan mental juga, terus harus mau keluar dari zona nyaman, karena kan dari segi bahasa juga nggak sama, kayak di sini semua bahasa Inggris, sedangkan dulu dari kecil Indonesia terus pakainya, jadi ya harus mau nggak mau harus maju gitu. Oke, terima kasih ya. Yang kita bisa garis bawahi tadi, untuk menuju ke sana tentu motivasi yang kuat, yang kekeh, dan harus keluar dari zona nyaman menurut Kak Iva. Karena kalau dilihat sendiri dari Kak Iva, dulu semasa sekolah di SMA Kolese Loyola, Kak Iva ini aktif di ekstra tenis meja ya. Kemudian ada ekstra leadership, pasar murah, kemudian ikut panitia Popsila juga,
banyak sekali kepanitiaan yang diikuti, sehingga bisa jadi itu mendukung teman-teman dalam mempersiapkan di perguruan tingginya nanti. Kak Iva juga nantinya juga akan bertemu dengan banyak orang, maka hal ini juga harus disiapkan juga sejak hari ini, bagaimana cara berkomunikasi kepada publik gitu ya. Dan itu tadi, bahasanya harus semakin luas. Oke, terima kasih Kak Iva, sangat menarik. Sekarang bagaimana dengan Kak Vincent ini? Apa yang harus disiapkan dan motivasi terbesar Kak Vincent ini seperti apa? Silahkan Kak Vincent. Mungkin kalau dari aku sendiri, karena jurusan aku kan tentang engineering atau teknik, aku memilih Amerika Serikat karena kita semua tahu kalau Amerika Serikat itu adalah negara, mungkin bisa dikatakan negara negara besar lah, negara nomor satu di dunia. Dan untuk uh, negara sebesar itu, dia punya punya banyak sekali pengetahuan di bidang engineering, dan engineering di Amerika Serikat bisa dikatakan juga nomor satu di dunia. Jadi itu alasan kenapa aku milih sekolah di Amerika. Dan untuk universitasnya sendiri, kenapa aku milih Shoreline, itu karena untuk sekolah engineering di Amerika Serikat sendiri nanti butuh 4 tahun. Dan untuk nanti aku bakal eh 2 tahun pertama aku bakal di Shoreline Community College, dan setelah itu kita bakal transfer ke universitas baru lagi. Dan di situ nanti universitas baru lagi itu yang akan eh yang akan lebih bagus dari college itu. Sebenarnya college itu hanya masa transisi dari SMA ke level universitas, karena ya dari kecil juga kita ngomong bahasa Indonesia, dan untuk langsung ke bahasa Inggris itu perlu, kalau buat aku sendiri aku perlu transisi. Jadi itu mengapa aku milih masuk ke community college dulu. Kemudian setelah itu, kalau untuk apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita masuk ke universitas nanti, yang pertama pasti nilai kita waktu SMA. Karena buat masuk ke universitas yang bagus nanti, kita bakal perlu nilai-nilai yang bagus juga. Kalau nilai kita jelek, kita nggak bakal bisa masuk ke universitas top di dimanapun lah. Di Amerika juga pasti nggak bakal bisa. Kemudian yang uniknya dari Amerika Serikat itu, dia nggak cuma lihat nilai akademik kita saja, tapi dia lebih lihat apa yang bisa kita lakukan buat community kita, seperti organisasi. Maka dari itu organisasi, kalau bisa dari sedini mungkin kita harus sudah aktif, karena itu bakal berguna banget buat masa depan kita. Mungkin itu aja Pak dari saya. Oke, sebentar Pak. Kak Jati mau tanya sedikit sama Kak Vincent ini. Tadi berarti kalau demikian, Kak Kak Vincent ini studinya agak sedikit lama ini daripada Kak Iva dan Kak Niko, karena harus ada di college dulu gitu, atau gimana? Nggak, kalau di Amerika Serikat itu sistemnya 4 tahun. Jadi saya bakal ada di community college 2 tahun, dan kemudian melanjutkan di universitas baru lagi 2 tahun. Jadi sama-sama 4 tahun. Jadi orang yang di Amerika, yang mau studi di Amerika bisa bisa memilih dua jalur. Jalur pertama seperti saya, yang 2+2 dari college ke universitas. Kemudian juga bisa ada yang langsung ke direct direct universitas. Begitu, Pak. Oh, jadi bisa di college dulu, di community college, kemudian juga bisa langsung direct gitu. Iya. Bisa, Di iya, benar. di tempatnya Kak Iva dan Kak Niko juga gitu, atau gimana? Ada yang beda? Dari Kak Iya, Iva dulu sama? kalau saya kebetulan juga sama seperti Vincent. Jadi saya ambil 2 tahun, nanti lulusnya diploma dulu. Setelah itu baru lanjut 2 tahun lagi untuk mengambil bachelor atau S1. Seperti itu, Pak. Oke, kalau Kak Niko sendiri gimana? Kalau saya sendiri nggak ada yang namanya college, cuman di sekolah saya ini 2 tahun pertamanya ada pelajaran bahasa Inggris, jadi buat adaptasi juga gitu. Oke, khusus untuk Kak Niko ini, meskipun di Sen, berarti tetap pakai bahasa Inggris ya, atau pakai bahasa sana? Iya, pakai bahasa Inggris, cuman di semester pertama nanti ada pelajaran bahasa Mandarin, dan mungkin kalau misalnya mau lanjut di semester 2
pengen belajar Mandarin itu ada kelasnya juga. Ada kelasnya juga, berarti sudah Ada. difasilitasi ya. Gitu. Iya. Maka teman-teman ketika nanti ya para pendengar setia Bidik di Loyola ini mau ikut, mau bergabung di perguruan tinggi, terkendala bahasa, jangan takut ya, jangan takut. Tenang aja, nanti di college teman-teman alumni Loyola ini juga siap membantu teman-teman. Nanti mau kalau kesulitan bahasa dan tentu di sana pasti ada program-program yang bisa melancarkan teman-teman dalam berkomunikasi, baik dalam pertemanan maupun dalam perkuliahan. Baik. Lalu saat ini teman-teman ini, 3 orang teman ini kan menjadi dalam tanda kutip garda depan yang bisa menjadi promosi yang bisa kita dengarkan saat ini. Nah, kami minta tolong nih, bocorin sedikit aja. Kira-kira prodi-prodi apa yang keren di kampusmu masing-masing atau keunikan-keunikan kampusmu yang itu bisa membuat kami semua itu termotivasi untuk bisa mengikuti kakak-kakak semuanya ini. Kita mulai dari Kak Iva dulu deh. Kira-kira apa yang paling menarik biar kita bisa ikut ke sana. Ya, yang menurut saya paling menarik dari college saya adalah betapa banyaknya jurusan yang ada di college saya sendiri. Karena yang saya tahu college saya ini merupakan college dengan jurusan terbanyak di Kanada. Jadi dari bidang kesehatan, dari bidang musik, dari bidang komunikasi, bidang manajemen, semuanya ada lengkap di sini. Jadi mau apa aja bisa di sini, gitu. Wih, mau apa aja bisa. Kira-kira yang Iya, paling favorit di sana itu di bidang apa tuh, Kak Iva? paling favorit mungkin di bidang kesehatan ya Kak ya. Karena di sini Hmm, di Kanada sendiri itu eh, suster-suster gitu tuh masih dibutuhkan sekali. Jadi sepertinya prospeknya di sini juga masih besar. Terus selain itu juga kebetulan college saya juga ada di beberapa lokasi yang berarti menandakan betapa besarnya eh, college-nya dan banyaknya jurusannya gitu Kak. oke. Lalu kalau misalkan lulus dari college itu, apakah peluang kerja itu di sana bisa atau harus pulang ke Indonesia untuk Kak Iva sendiri? Kalau menurut saya peluang kerjanya cukup besar ya Kak, karena selain universitas saya juga lumayan well known, lumayan banyak yang mengenal. Terus ininya juga koneksi dengan perusahaan-perusahaan di Kanada atau mungkin di luar Kanada pun itu juga lumayan banyak. Jadi misalnya sepengalaman saya sendiri, saya ambil hospitality management di mana biasanya berhubungan langsung dengan perhotelan dan pariwisata. Nah, kalau jadi college saya sendiri itu sering banget mengadakan kayak semacam magang dengan hotel-hotel ternama yang mungkin kalian juga tahu seperti Fairmont, seperti Four Seasons dan lain-lain. Jadi menurut saya peluang kerjanya sangat-sangat terbuka luas di sini. Baik, jadi buat teman-teman ini sudah dikasih spill dikit promosi-promosinya ya dari Kak Iva kalau mau ambil jurusan hospitality itu banyak sekali peluang-peluangnya. Ya, tidak hanya bergerak di pariwisatanya aja, tetapi koneksi-koneksi di perhotelan-perhotelannya juga sangat banyak. Oke, sekarang bagaimana dengan Kak Niko? Ya, kira-kira apa nih yang menarik dari Sorelin sorry, dari The Chinese University of Hong Kong-nya itu sendiri, ya, Kalau menurut prodi-prodinya, saya, suasana belajarnya, gitu ya, Kak Niko. oke. Kalau menurut saya nih, The Chinese University of Hong Kong ini kan lokasinya di kota Shenzhen. Jadi kota Shenzhen itu masuk dalam 4 kategori kota terbesar di China dan termaju di China. Empat kota besar di China itu ada Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, sama Beijing. Nah, Shenzhen ini
termasuk yang paling maju gitu. Terus sekolah saya ini menduduki peringkat 39 di dunia. Jadi ya menjadi sebuah tantangan untuk belajar di sini, cuma nanti bisa menghasilkan kebanggaan yang tersendiri kalau bisa lulus dari sini ya, Kak. Terus yang menurut saya menarik adalah 95% siswa dari The Chinese University of Hong Kong ini adalah murid dari China lokal. Jadi mungkin bagi kita yang ingin belajar bahasa Mandarin ini sangat cocok ya kalau kita bisa berangkat ke sana. Dan yang kedua, murid Indonesia, jumlah murid Indonesia yang ke sana itu juga cukup banyak. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita misalnya mau kuliah di sana. Di angkatan saya sendiri itu ada 57 orang Indonesia yang berkuliah di universitas saya. Terus selanjutnya, menurut saya kota Shenzhen ini menjadi kota wisata, kota metropolitan, ya kayak Jakartanya Indonesia gitu ya, Kak. Terus kita kalau mau ke Hong Kong itu juga deket, naik kereta cepat itu kurang lebih 35 menit udah sampai. Dan mungkin kalau kita mau ke kota Makau itu juga deket. Begitu, Kak. Oke, baik. Jadi ada berbagai tawaran yang kampusnya Kak Niko ini tawarkan ya. Pusat kota, kemudian kalau prospek kerjanya sendiri gimana? Untuk prospek kerjanya, oh ya saya lupa menambahkan ini di sekolah saya di tahun ketiganya itu ada program magang gitu. Jadi nanti kita bisa ikutin program magang dari sekolah. Dan sama satu lagi di Chinese University of Hong Kong ini atau disingkat CUHK itu menyediakan scholarship atau beasiswa mulai dari 25%, 50% sampai 100% itu, Pak. Oke, Untuk berarti prospek semuanya. kerjanya mungkin nanti kita tetap ya, Pak. Dari sana kita nggak bisa lama-lama, kita juga harus cepat pulang juga. Oh, berarti harus kembali ke Indonesia itu ya? Harus kembali ke Indonesia. Cuman di sana ada program magangnya. Meskipun di sana bisa magang. Oke, koneksi Benar, magang juga banyak ya dari kampusnya ya. benar, Kak. Baik. Ini katanya wajah saya itu blur enggak? Apa iya di tempat teman-teman? Lumayan blur, Kak. Di saya Oh, lumayan sedikit, Kak. blur ya. Apa? Tapi suaranya jelas. Suaranya jelas ya. Oke, coba. Jelas. Oke, tidak apa-apa. Kendala teknis kita lanjutkan aja. Nah, sekarang bagaimana dengan Kak Vincent ini? Apa yang menarik dari Sorelin Community College? Kemudian nanti lanjutannya mau kemana aja? Lalu program-program yang ditawarkan, prospek kerjanya apa aja? Gimana tuh Kak Vincent? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, karena college seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau college itu kan hanya masa transisi dari SMA atau high school ke university. Jadi menurut saya semua community college di Amerika Serikat itu pada dasarnya semua sama. Jadi mungkin saya biar lebih fair, saya bakal bilang apa yang jurusan apa yang mungkin bakal sangat berguna di Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat sendiri kita tahu perkembangan teknologinya sangat luar biasa. Jadi saya bisa katakan major yang paling sesuai untuk Amerika Serikat kalau menurut saya sendiri itu adalah computer science atau IT atau seluruh engineering atau seluruh sekolah teknik. Karena kita tahu Amerika adalah negara ya dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Kemudian untuk plan saya sendiri, setelah 2 tahun dari Shoreline, saya berencana untuk transfer ke universitas di Amerika Serikat. Saya sendiri menginginkan untuk bisa transfer ke Georgia Tech atau Georgia Institute of Technology. Itu nanti bakal
berada di kota Atlanta, tapi itu juga belum fix juga karena itu seperti nanti kita daftar ke kuliah lagi, belum tentu diterima juga. Jadi kita harus mempersiapkan 2 tahun ini harus dipersiapkan matang-matang untuk bisa diterima di universitas tersebut. Kemudian untuk prospek kerja, kalau di Amerika Serikat itu untuk lulusan S1 nanti dipisahkan jadi 2, Bachelor of Arts sama Bachelor of Science. Kalau Bachelor of Arts itu hanya dapat visa kerja 1 tahun. Itu contohnya adalah seperti bisnis, finance, dan lain sebagainya. Dan program-program yang terkait seperti itu. Kalau Bachelor of Science itu semua major yang namanya kalau di sini STEM. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Math. Jadi semua major yang relate sama STEM itu bakal dapat visa kerja 3 tahun. Jadi itu kenapa aku sangat rekomendasiin untuk teman-teman yang tertarik sekolah di Amerika untuk ambil jurusan yang berbau teknologi. Karena dilihat dari visa kerjanya sendiri sudah sangat terlihat kalau kita cari major yang bukan STEM tuh hanya dapat kerja 1 tahun. Dan kalau kita cari yang STEM, itu kita bakal dapat kerja 3 tahun. Itu mungkin dari saya Oke. seperti itu, Pak. Wah, detail banget dan pilihan-pilihan opportunity-nya sangat banyak. Teman-teman mau langsung kemana bisa ditentukan dengan tawaran-tawaran itu ya, Kak Vincent. Iya, Kak. Baik. Betul sekali. Satu lagi ini yang persoalan tentang akademik ya. Setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana kehidupan di sana. Ya, tentang akademik. Apakah di setiap perguruan tinggi di luar negeri itu menyediakan beasiswa? Lalu model beasiswanya apa saja? Apakah misal ini ya, model beasiswa yang siswa berprestasi atau bagi teman-teman yang membutuhkan, apakah di sana ada atau ada tawaran-tawaran beasiswa macam apa lagi? Atau barangkali kakak-kakak yang ada di sini semuanya pada ikut program siswa, beasiswa atau gimana nih tentang kebeasiswaan? Silahkan dari Kak Niko dulu nih. Kalau dari saya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita itu ada scholarship ya, Kak. Scholarship-nya mulai dari 25%, 50% sampai full scholarship atau 100%. Nah, setelah kita menyerahkan nilai raport kita waktu pendaftaran itu kita nanti akan di-invite interview. Setelah di-invite interview, kita diajak buat join tes matematika. Itu juga mempengaruhi nantinya kalau misalnya kita mau dapat 100% atau 50%. Cuman rata-rata dari mahasiswa di Indonesia ini mendapatkan beasiswa 25% sampai 50%. Ada juga yang dapat 100% juga. Tergantung dari hasil interviewnya bagus atau tidak sama hasil nilai matematikanya itu bagus atau tidak. Gitu, Kak. Oke, jadi ada tahapan-tahapannya, kemudian ada besaran-besarannya sudah ditentukan ya. Jadi kalau di Shenzhen sendiri di Chinese University of Hong Kong cukup beragam ini ya pilihan-pilihan beasiswanya buat teman-teman yang mau sekali lagi kuliah di sana sangat cukup direkomendasikan ya, maka segeralah tanya-tanya nih langsung ke akunnya Kak Niko. Kalau di Kak Iva sendiri gimana ini Kak Iva? Ya, kalau di college saya, di universitas saya, itu pertama kali masuk pun sebenarnya sudah ada pendaftaran untuk scholarship. Jadi dalam bentuk nanti seperti semacam lomba, jadi mengirim esai tentang motivasi, tentang apa yang akan kamu berikan untuk college-mu dan lain-lain. Terus dikumpulkan, terus kalau terpilih ya dapat beasiswa. Cuman selain itu, setiap semester pun, di sini kan semesternya kayak seasonal, jadi summer, winter, fall. Setiap semester itu ada lagi pendaftaran untuk college juga.
untuk scholarship juga yang itu berdasarkan nilai akademi sebelumnya, nilai GPA. Dan itu sepertinya harus dipertahankan nilainya, nggak boleh anjlok. Terus sistemnya sendiri sepertinya potongan tuition fee gitu, Kak. Oke, baik. Kalau yang 100% full gitu ya, gratis nggak bayar gitu ada nggak sih? Bisa Sejauh nggak? yang saya tahu belum ada, Pak. Oh, belum ada. Jadi yang Apalagi ya, apalagi untuk international student sepertinya nggak ada sampai 100% karena international student jadi revenue terbesar di Kanada. Jadi kalau mereka gratis nanti nggak dapat revenue, Pak, negaranya. oke. Terima kasih Kak Iva. Nah, untuk Kak Vincent sendiri ini gimana ini tentang scholarship di kampusmu sekarang? Mungkin mirip dengan Iva, Pak. Kalau dari sekolah saya sendiri, kalau sistem di sekolah saya itu kan bukan semester ya, Pak. Saya menggunakan quarter. Jadi saya sekolahnya tiap 3 bulan. Jadi tiap season, winter, spring, summer, sama fall. Jadi tiap 3 bulan itu pasti ada scholarship yang ditawarkan dari sekolah. Dan untuk kita bisa dapat scholarship itu, jadi scholarship yang ditawarkan dari sekolah itu ada banyak banget, ada banyak tipenya, ada yang menggunakan pengalaman organisasi, ada yang menggunakan nilai akademis di sekolah, ada yang menggunakan kemampuan lain seperti mungkin contohnya basket atau main piano itu sangat beragam sekali tergantung kita sendiri yang memilih scholarship yang akan kita ambil. Tapi dari situ semua ada satu hal yang sama, yaitu di setiap scholarship itu kita bakal diminta untuk menulis essay, sama seperti Iva tadi. Jadi yang sangat penting dari kita mendaftar scholarship itu adalah gimana kita bisa menjelaskan apa yang ada di diri kita di dalam essay tersebut, Pak. Begitu. Baik, terima kasih Vincent. Jadi dari tadi kita dengarkan kalau mau ingin mengajukan scholarship atau beasiswa dibutuhkan yang namanya esai. Ya, maka buat teman-teman yang sekarang sedang persiapan untuk menuju ke sana, sama seperti kakak-kakak ini, siapkanlah bagaimana cara kalian mengeluarkan gagasan. Ya, harus tertata, harus jujur, ya, argumentasinya harus padat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya ini, agak teknis banget ini ya. Jadi dari Loyola, ya, dari SMA Kolese Loyola, teman-teman kan di wisuda. Nah, lalu apakah startnya mulai dari wisuda itu, atau sebelumnya sudah mulai persiapan tuh menuju ke perguruan tinggi masing-masing? Atau pertanyaannya saya ganti sedikit ya. Tahapan-tahapan langkah-langkah yang harus ditempuh supaya teman-teman jadi mahasiswa sekarang itu seperti apa? Langkah-langkahnya, tahap-tahapnya, fase-fasenya. Oke, dari Vincent dulu. Dari Kak Vincent, silakan. Kalau dari saya sendiri, persiapan saya mungkin agak lumayan lebih sebelum daripada wisuda. Kalau saya sendiri, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, karena sekolah saya membutuhkan IELTS dan nilai rapot, jadi saya harus mempersiapkan IELTS atau tes bahasa Inggris. Nah, untuk tes bahasa Inggris sendiri, saya sudah ambil tes IELTS itu waktu minggu pertama kelas 12 dimulai. Jadi bisa dikatakan bulan Juli, Agustus, waktu saya kelas 12 itu saya sudah ambil tes IELTS. Karena saya ambil tes IELTS lebih awal karena saya udah nggak mau mikirin perguruan tinggi setelah saya masuk sekolah. Jadi saya waktu itu ambil lebih cepat dari yang lain. Kemudian ya untuk tes yang paling penting buat tes bahasa Inggris sih untuk bisa masuk ke perguruan Halo tinggi. Kak Vincent, kayaknya terputus ya. Terputus Itu nggak ini? Tempat saya kok nggak ada suaranya. Oke, masuk. tadi yang terputus sampai mana ya, Kak? Dari yang habis kelas 12. Ya, Oh ya, IELTS jadi awal saya semester itu. ambil IELTS
di awal semester kelas 12 karena saya sudah tidak mau berurusan lagi dengan tes-tes seperti itu waktu saya masuk sekolah di kelas 12 nanti. Jadi basically yang paling penting bahasa Inggris itu harus dipersiapkan jauh hari sebelum wisuda pastinya. Kemudian untuk registrasi nilai rapot itu bisa sambil jalan kita sekolah karena universitas pasti bisa menunggu nilai-nilai yang dikeluarkan dari sekolah. Begitu, Pak. Oke, jadi memang harus disiapkan jauh-jauh hari supaya nggak terlalu mendadak gitu ya. Betul Ya, sekali, Kak. bagaimana kalau menurut Kak Niko ini ya, apa tahap-tahap yang harus dilalui? Silakan Kak Niko. Oke, Kak. Jadi, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan adalah sama seperti Kak Vincent, itu adalah tes IELTS. Saya persiapannya itu mungkin udah 1,5 tahun sebelum wisuda. Jadi saya mulai tes IELTS-nya itu tanggal 7 November tahun 2020. Berarti bisa dibilang 7 bulan sebelum wisuda ya. Terus yang perlu disiapkan adalah raport tadi. Kalau bisa nilainya dibagusin dan juga banyak-banyak berdoa. Dan selanjutnya yang perlu disiapkan itu mohon maaf Kak, tadi selain pertanyaannya apa ya Kak? Pertanyaan Oke. utamanya. Tahap-tahapnya. Tadi kan habis tes IELTS, kemudian registrasinya gimana tuh tahapnya? Ataukah murni rapot atau gimana? Saya pakai rapot terus nilai IELTS saja sih Kak. Dibantu sama agen buat daftar ke sananya. Udah. Oke. Apakah ada semacam tes begitu untuk masuk ke perguruan itu atau tidak? Ada. Tes interview sama tes matematika yang seperti yang sudah saya mention sebelumnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Niko. Nah, gimana dengan Kak Iva? Tahap-tahapnya seperti apa? Ya, kalau pengalaman saya sendiri untuk tahu sekedar jurusannya saja itu sebenarnya kalau saya sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari juga. Kelas 11 gitu saya sudah ngerti lah jurusannya apa. Terus untuk ekspektasi untuk mau keluar negerinya pun juga udah tahu dari jauh-jauh hari karena kan seperti yang kita semua tahu kalau harus keluar negeri itu kan membutuhkan persiapan yang panjang dari masalah finansial dan dari kesiapan mental juga. Jadi sekedar hanya memikirkan ekspektasi itu udah dari jauh-jauh hari. Tapi untuk persiapannya sendiri untuk mulai mendaftar dan lain-lain itu mulai kelas 12 awal. Jadi yang mulai terus les IELTS, terus tes IELTS, terus nyiapin rapot, dokumen-dokumen, segala macam itu sejalan kelas 12. Terus untuk tes IELTS-nya sendiri saya ambil Desember 2020, berarti itu sekitar setengah tahun sebelum lulus, karena saya juga menyiapkan IELTS terlebih dahulu karena nggak mau nanti barengan sama ujian-ujian dan lain-lain. Dan terlebih saat itu sedang pandemi, jadi saat itu kasus-kasus lagi agak rendah, jadi saya berani untuk ambil tes IELTS. Terus untuk rapot sendiri sih, ya rapot ya sih seperti yang teman-teman sudah katakan bahwa harus dipersiapkan sejalannya, sambil jalan sambil dipersiapkan, dalam arti nggak tiba-tiba nanti harus belajar ngejar di akhir gitu, enggak. Jadi harus sambil jalan sambil persiapkan. Oke, jadi memang harus disiapin dari jauh-jauh hari supaya nggak nyerpek di akhir-akhir ya, sudah ke tambah ujian sekolah, kemudian persiapan harus ini itu, menyiapkan ini itu, maka harus disiapkan jauh-jauh hari. Itu dengerin teman-teman semuanya yang baru aja join, tadi dijelaskan sama kakak-kakak ini, kalau kita ke perguruan-perguruan tinggi luar negeri, bahkan 1,5 tahun sebelumnya teman-teman sudah mulai kepoin tuh perguruan-perguruan tingginya seperti apa,
lalu hal-hal apa yang jadi daya tarik itu juga harus tahu, dan sebagainya. Nah, sekarang ini pertanyaannya agak sedikit santuy ini ya, kakak-kakak semuanya. Pertanyaan paling ditunggu-tunggu ini ya, pertanyaan paling ditunggu-tunggu. Soal living cost atau berapa besar biaya hidup. Saya nggak tahu nih, ngitungnya per bulan, per hari, atau gimana biar enak. Ya, living cost-nya itu berapa, pengeluarannya berapa, kira-kira rata-rata aja ya. Dalam bentuk rupiah, kira-kira berapa yang harus disiapkan awal masuk, lalu bulanan atau hariannya itu berapa. Ya, kita mulai dulu dari Kak Iva. Dari saya sendiri, kalau living cost itu, jadi kebetulan kalau di sini itu selagi saya kuliah, saya bisa ambil part-time. Sehingga living cost sebenarnya memang kalau dibandingin Indonesia menurut saya lumayan mahal ya Pak. Cuman karena saya bisa part-time, jadi nggak terlalu berasa berat. Eh, dan saya sendiri itu masih lumayan masak Kak, jadi menghemat. Untuk rata-rata ya mungkin 5 juta per bulan bisa sih Kak, atau bahkan kurang. Oke, 5 juta per bulan, tetapi kamu masih bisa part-time gitu ya? Iya, Sekarang kalau boleh jadi tahu, ya gimana? jadi ya nutup Kak. Nutup ya. Nutup. Kalau kalau boleh tahu nih, Iva di sana part-time apa? Saya di sini part-time jadi daily department. Ini mungkin nggak sesuatu yang umum di Indonesia. Jadi kalau di sini itu kan bule-bule kan suka makan sandwich. Nah, suka makan sandwich dalamnya daging. Nah, jadi lebih ke bidang itu, Kak, di supermarket di daerah sini, Kak. Oke, jadi Ya, tapi untuk pembagian waktu kuliah aman ya? Untuk part-time-nya juga. aman. Aman karena kebetulan tempat saya bekerja itu karena di sini itu part-time menjadi sesuatu yang umum, Kak. Jadi sebagian besar perusahaan tempat kerja itu pasti apa ya, mau memperhatikan, mau menyesuaikan dengan jadwal pegawainya. Terus kan karena di sini juga untuk paymentnya, maksudnya kayak gajiannya itu kan juga jam-jaman Kak. Jadi tergantung dengan eh, berapa jam yang kita bisa gitu. Dan untuk Oke, menyesuaikannya sendiri karena kebetulan kuliah kan nggak setiap hari Kak. Jadi bisa di sela-sela itu. oke, terima kasih ini ya bocorannya buat teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Kuliah di luar negeri bayarnya pasti mahal. Enggak juga. Kak Iva ini sudah memberikan contoh bagi kita semua bagaimana kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka teman-teman juga pasti akan mendapatkan cuan. Enggak cuan ya, maksudnya untuk biaya hidupnya aja kan ya. Oke, bagaimana dengan Kak Vincent ini? Berapa biaya outfit lo? Oh enggak ya, berapa biaya perkuliahannya ya? Tuh, Kak Vincent ini kelihatannya hemat banget ini ya, tapi kayaknya ya Bia, emang agak lebih kurus ini ya. Gimana ini Kak Vincent? Mungkin untuk kan karena saya dari college dulu, jadi mungkin biayanya agak lebih murah daripada langsung ke universitas, Pak. Mungkin kalau tuition fee untuk perkuliahan mungkin biar 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 lebih enak kita bisa lihat di internet semua ada semua Pak. Kalau untuk tuition fee dari tiap sekolah mungkin mungkin saya bakal bicara untuk living cost untuk di Amerika Serikat Ya. saja Pak, karena itu kan nggak bakal ada di internet karena tiap orang pasti beda-beda. Kalau dari saya sendiri untuk living cost itu eh, mungkin agak lebih mahal karena kita tahu Amerika Serikat punya living cost yang cukup mahal. Eh, Mungkin bisa saya katakan eh, 1.200 USD.
atau mungkin sekitar 15 juta per bulan. Tapi seperti yang Iva juga katakan, itu juga kita masih bisa part-time job di kampus. Jadi kita bisa dapat uang dari kerja itu buat uang jajan kita. Begitu mungkin, Kak. Baik. Tadi Kak Vincent ini mengatakan kira-kira ya living cost-nya aja 15 juta per bulan atau 1.000 dolaran begitu ya, maka tidak perlu khawatir ya di tempat kampusnya Kak Vincent ini masih bisa ikut part-time ya. Nah, sekarang Kak Niko ini ya, meskipun ada di Semarang saat ini kayaknya ya, ya masih di Semarang ya. Nah, Benar. Kak Niko ini apakah ada bayangan mengenai living cost di Shenzhen besok ini? Kayaknya sudah pandemi sudah mau berakhir dan sudah mau siap-siap ke sana nih kayaknya Kak Niko nih. Oke, jadi kalau saya sendiri buat accommodation-nya di universitas saya itu gratis karena waktu saya mendaftar ke sini ada dapat kayak potongan dari sekolah itu, dan untuk dormnya sendiri gratis, cuman untuk kita biaya makan atau minum itu katanya teman-teman di sana itu kurang lebih sama kayak di Indonesia ya, kayak misalnya saja kayak di Semarang itu kita mau beli nasi ayam harganya 8.000, di sana juga misalnya kita mau beli jajanan-jajanan kecil kayak makanan Chinese food gitu juga jatuhnya jauh lebih murah daripada kita beli di Semarang. Oke, terima kasih. Ini spill-spill dikit ya. Kalau boleh tahu di Shenzhen itu juga ada kayak penyetan, ada ayam geprek, ada es cendol gitu nggak ya? Atau memang menu-menunya khas sana ya? Yang Indonesia ada nggak ya? Kira-kira? Seharusnya di kota-kota besar seperti Shenzhen gitu ada ya Kak, khususnya untuk makanan Indonesia. Cuman ya pasti itu bukan jadi bagian yang apa ya, bagian kecil doang lah Kak. Maksudnya mayoritasnya di sana makanannya yang Chinese food gitu. Oke, baik. Nah, tadi berkaitan dengan makanan, kemudian cuaca, ini kan sangat berhubungan dengan culture shock ya. Kira-kira apa yang membuat Kak Iva dan Kak Vincent yang saat ini ada di luar negeri, apa yang paling membuat culture shock? Ya, makanannya, cuacanya, atau apanya nih ya? Dari Kak Vincent dulu, silakan. Kalau dari saya sendiri, culture shock yang paling saya mungkin paling kaget mungkin ya Kak. Itu untuk makanannya sendiri sih Kak. Karena kalau di sini porsi makanan untuk kita beli itu jauh lebih banyak dari kita waktu beli di Indonesia gitu. Jadi pertama kali saya datang ke sini, ketika saya makan di luar gitu, saya untuk pertama kalinya saya makan itu nggak habis. Jadi saya harus take away makanan itu buat dimakan di rumah lagi. Itu culture shock yang paling mendasar sih Kak dari saya. Oh iya, sekaligus ini ya. Kalau pertemanan gitu ya, kalau di sana gimana? Apakah ada teman-teman yang satu Indonesia di sana atau di dekatmu sekarang ada teman-temannya yang dari Indonesia atau murni dari sana semua teman-temannya? Eh, dari Indonesia ada, dari luar Indonesia juga ada Kak. Oke, tetap bisa bersosialisasi dengan baik berarti ya. Tetap bisa dua-duanya Oke, bisa semua Kak. oke, terima kasih. Bagaimana dengan Kak Iva? Apa yang membuat paling culture shock di sana? Ya, kalau menurut saya sendiri, kalau soal makanan, benar kata Vincent di sini porsinya tuh lumayan besar. Tapi untuk jenis-jenis makanannya sendiri, di sini cukup lengkap dalam arti makanan Asia ada, makanan India ada, makanan Vietnam ada, makanan bule juga ada. Karena Vancouver ini salah satu negara yang paling banyak internasional students atau pokoknya dari luar negeri itu kumpulnya di Vancouver semua. Jadi
otomatis akulturasi dan lain-lainnya banyak di sini, sehingga makanan-makanan nggak usah khawatir untuk homesick atau segala macam karena semua makanan bisa dicari di sini. Nah, cuman yang bikin aku shock juga adalah karena orang-orang di sini tuh sopan banget. Orang-orangnya sangat-sangat welcome dan mereka itu punya budaya yang cukup unik, yaitu suka bukain pintu orang. Jadi kalau misalnya kita di tempat umum, misalnya kita masuk mall atau masuk sekolah, kita yang masih jauh aja tuh bisa ditungguin sama mereka, pintunya dipegangin sama mereka demi kita bisa masuk gitu. Jadi itu yang menurut saya kayak wow, karena mereka rela menunggu kita yang masih jauh banget untuk mereka bukain pintu. Terus ramahnya mereka, jadi kayak saya setiap pagi jalan kaki gitu, selalu disapa dengan orang-orangnya, have a nice day, good morning, good evening, good afternoon gitu. Terus sama apalagi ya Pak ya, pokoknya keramahan orang-orang sinilah nggak kalah ramah sama orang-orang di Indonesia gitu aja, Kak. Oke, jadi nggak perlu homesick ya, nggak perlu bingung mau adaptasi harus bagaimana. Oke, Kak Niko, Kak Iva, dan Kak Vincent, tampaknya kita harus segera berpisah nih, karena sudah banyak hal yang kita ceritakan, ya, sudah banyak hal yang menjadi informasi kita bersama, ya. Nah, untuk menutup sesi kita pada, kalau di tempatnya Kak Jati ini siang hari, ya, jam 2. Kira-kira ada kata-kata motivasi apa buat teman-teman yang ada di Loyola saat ini secara khusus, dan teman-teman semuanya yang saat ini masih SMA, itu harus seperti apa yang harus disiapkan? Dari Kak Niko dulu, motivasi, kata-kata ya penyemangat, dan hal yang harus segera disiapkan seperti apa? Baik, Kak. Untuk teman-teman yang masih menempuh studinya di SMA College Loyola, semoga kalian terus semangat dan jangan pernah menyerah, karena masa depan itu di tangan kalian sendiri. Oke, terima kasih Kak Niko. Oleh Kak Vincent, gimana? Kalau dari saya sendiri buat teman-teman KKL semua yang masih ada di Loyola, investasi terbesar adalah dari pendidikan. Jadi ya kita tahu kalau sekolah di luar negeri itu pasti jauh lebih mahal daripada sekolah di Indonesia. Tapi kita nggak pernah sadar kalau kita dari sekolah di luar negeri bakal banyak hal yang pasti jauh kita dapat lebih banyak daripada kita sekolah di Indonesia. Jadi apa namanya, untuk balas dari yang kita dapatkan dari sekolah di luar negeri itu bakal jauh lebih besar daripada sekedar kita sekolah di Indonesia. Jadi menurut aku jangan investasi besar itu adalah dari dunia pendidikan. Jadi jangan pernah menyepelekan pendidikan, karena pendidikan itu adalah hal yang paling penting di kehidupan kita. Jadi nggak apa-apa kita spend di awal lebih banyak, tapi nanti kita bakal dapat output yang jauh lebih banyak daripada yang kita dapatkan dari sekolah di Indonesia. Begitu mungkin Pak dari saya. Terima kasih Kak Vincent. Bagaimana dengan Kak Iva ini? Motivasi apa saja yang bisa diberikan buat teman-teman di Loyola? Iya, untuk KKL yang sekarang masih sekolah, semangat terus studinya. Terus kalau mau berminat ke sekolah ke luar negeri, jangan takut. Harus mau nyoba, karena kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba. Jadi semangat terus, terutama untuk yang kelas 12 lagi US, dimaksimalin supaya bisa mendaftar ke jurusan dan perkuliahan yang kalian inginkan. Oke, terima kasih Kak Iva. Baik, terima kasih
sekali lagi kami sampaikan kepada Kak Niko, Kak Vincent, dan Kak Iva. Kami KBKL yang ada di sini, guru, kemudian karyawan, dan khususnya staf PIBSL ada Bu Nia dan Bu Lydia yang membawa acara ini ya, menginisiasi acara ini dalam Bidikti Loyola ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kakak-kakak semuanya, dan khususnya secara umum untuk partisipan yang sudah join pada siang hari ini. Harapannya dengan informasi dan sharing KEKL yang studi di luar negeri ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua yang sedang dilanda kebingungan ini ya, mau kuliah di Indo atau mau keluar negeri, kira-kira mana yang terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi hal yang baik, menjadi inspirasi buat kita semua. Akhir kata, terima kasih buat kita semua dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye teman-teman Terima kasih semuanya. semua. Terima kasih. Terima Bye. kasih. Teh Terima Iva, Teh kasih. Vincent, Dadah. Teh Feby. Dadah semua. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih. Oke, teknisnya Kak Niko, Kak Vincent, dan Kak Iva boleh live dulu, nanti saya yang akan menutup ini. Terima Ya, kasih, terima tetap kasih semangat Bidikti belajarnya Loyola. ya. Sehat selalu. Terus